Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Kaura di King of Sparko. Nah, pada video kali ini saya akan share sedikit bagaimana sih cara meredakan rasa sakit bagi mereka yang sudah terkena HNP ataupun saraf kejepit ya. Sebenarnya orang lihat-lihat, King of Sparko dulu pernah cedera HNP. King of Sparko dulu pernah operasi HNP. Noh, sekarang kok dia tambah aktif, tambah ekstrim kegiatannya. Apakah sudah sembuh? Ataupun memang sudah benar-benar total rasa sakit itu tidak ada. Jadi begini Kartan Squad, saya sudah melaksanakan operasi HNP itu di tahun 2013, dimana saya sudah ada tanda-tanda terkena itu di tahun 2005 ya. Pasca saya bermain bola, kemudian saya jatuh, kemudian saya landing dengan bokong terlebih dahulu. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Tapi saya kira di tahun 2005 sampai dengan 2010 itu penyebabnya adalah kekurangan air ataupun ginjal saya yang bermasalah. Namun setelah di MRI baru ketahuan ternyata tulang rawan saya ataupun ini ya, bantalan tulang punggung itu sudah di lumban 45 itu sudah menonjol ke depan ya, menonjol sampai dengan menjepit saraf, yaitu yang sering dinamakan HNP, hernia nucleus pulposus ya. Itu HNP atau sering dikenal dengan saraf kejepit. Nah, di sanalah saya dianjurkan untuk operasi. Pasti ada pertanyaan, kenapa King Sparko nggak melakukan terapi-terapi? Sebenarnya kalau saya sudah mengetahui kejadian ini di awal ya, cedera saya di awal, mungkin saya bisa melakukan terapi. Tapi karena saking sudah tulang belakang saya ini sudah bantalan sudah sangat tipis, antara atas dan bawah itu sudah mulai berbenturan, atau kata dokter waktu itu kalau nggak salah istilahnya kissing ya, sudah mulai kissing, sehingga sudah tidak ada lagi alternatif lain kecuali operasi. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang memang hanya sedikit, sudah ketahuan di awal bantalannya sedikit saja menjepit, nggak masalah. Tapi ini bantalan saya ini, bantalan tulang punggung saya ini sudah hancur ya, sudah hitam sekali, sehingga untuk terapi disarankan dokter itu tidak dianjurkan lagi. Sudah saatnya untuk melakukan bedah ataupun operasi dengan skala besar ya, ataupun maksimum ekspansif ya namanya pada saat itu. Bukan hanya dilakukan hanya laser, hanya dipotong yang jepit saja. Karena kalau yang dipotong yang menjepitnya saja, suatu saat bisa kambuh lagi. Sehingga dengan diskusi dengan dokter, dengan pencerahan-pencerahan, kemudian alternatif-alternatif jika tidak dioperasi bisa membahayakan kesehatan dan kondisi tubuh saya, maka dengan semangat saya memutuskan untuk melakukan operasi HNP ya di RSPAD, yaitu lumban 45 saya, tulang bantalan tulang belakang saya di lumban 45 itu diganti dengan titanium ya, sebagai pengganti bantalan tulang belakang. Memang pada saat itu yang saya rasakan adalah rasa sakit di kaki kiri saya, kesemutan, kestrum, panas, mulai mengecil sebelah, yang itu yang saya rasakan. Nah, di sini saya melihat bahwasanya dengan begini terus, hampir saya tidak bisa tidur dengan baik. Hari-hari saya lewati dengan cukup berat, cukup sengsara, sakit pinggang yang sangat luar biasa. Nah, ketika saya dioperasi, sudah selesai saya dilaksanakan operasi, memang masih ada keterbatasan, karena kan sudah diganti titanium, jadi sudah tidak fleksibel. Nah, itu ada rasa kadang-kadang muncul lagi, kadang ada sakit lagi, tidur pun tidak sempurna lah. Yang namanya cedera itu tidak seutuhnya kita bisa sembuh sempurna. Memang pasti terkadang kalau salah gerakan, salah posisi, kemudian berat badan kita mungkin berlebih, salah latihan, itu bisa kembali nyeri ya. Kembali nyeri, rasa sakit muncul. Nah, disinilah kita harus paham betul dengan kondisi badan kita. Bagi Anda yang sudah melaksanakan operasi ataupun yang belum, atau yang sedang sakit saat ini, harus paham kondisi kita. Oh, ternyata badan kita sering sakit seperti ini ya. Badan pinggang kita seperti ini. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama, saya mulai memperkuat otot punggung saya. Otot punggung saya dengan cara pull up, menggantung ya. Kemudian lower body saya ya, saya gunakan renang gaya bebas untuk memperkuat lower body, pull up juga bisa. Kemudian saya juga melatih kaki saya yang pernah sakit ini
Ya, pernah mampir mengecil ini, kecil ini dengan gerakan squat, semua gerakan-gerakan kaki, penguatan otot kaki saya tingkatkan. Karena kenapa? Kalau Anda sudah sakit HNP, tentu saja saraf yang ke bawah ini kan sudah terjepit. Yang menghubungkan mungkin ke kaki, ke tangan ataupun ke bagian lain itu kejepit. Sehingga yang bagian tubuh yang dialirin saraf itu akan terganggu juga. Ya, dengan adanya ketergangguan tersebut, kita jangan sampai mengurangi malah stimulus yang ada di kaki tersebut. Ya, dengan perlahan ketika punggung saya sudah saya kuatkan, lower back saya sudah mulai saya kencangkan, ya. Kemudian saya mulai memperkuat kaki, kemudian saya tidur sudah tidak lagi tidur menggunakan kasur. Saya tidur sudah di alas yang cukup keras, ya. Kadang di lantai ataupun menggunakan alas dari kasur yang keras. Kenapa harus keras? Karena untuk menjaga tetap punggung kita tetap lurus, tidak terjadi penyempitan di bagian tertentu. Kalau kasurnya itu kurang keras, itu bisa melengkung tubuh kita lagi sehingga terjadi penyempitan lagi, sehingga esok harinya rasa sakit. Ya minimal kita berkurang rasa sakit. Kalau hilang sih, menurut saya sih ya nggak bisa. Saya sih nggak merasakan, nggak hilang sepenuhnya. Tapi bagaimana mindset saya harus bersahabat dengan penyakit saya ini. Saya harus bersahabat dengan cedera saya ini. Karena ketika kita sudah mau menerima cedera kita menerima penyakit kita, apapun kendala di lapangan kita bisa atasi. Tapi kalau kita sudah, mengeluh terus kenapa sakit ini, kita berharap sembuh total, ya itu tergantung yang di atas. Jadi kita jangan sampai putus asa, terus bergerak. Namun gerakan-gerakan tersebut kita harus tahu itu tidak berdampak negatif terhadap tubuh kita. Itu yang saya lakukan, penguatan tubuh, otot bagian belakang. Bokong kita juga kita kuatkan, kaki kita yang sudah mulai berasa kita sudah mulai latih dia, supaya tetap terstimulus, tetap terangsang, sehingga nggak akan mengecil ataupun tidak akan lemah kaki kita. Di salah satu kaki ya, karena dimana dijepitnya disitulah mengarah penyempitan tersebut. Tergantung saraf mana yang dijepit oleh bantalan tadi yang menonjol. Itu saya lakukan tiap hari. Kemudian saya juga mengkonsumsi kalau memang sudah sakit sekali dulu ya, ke dokter baru dikasih penghilang rasa sakit. Kalau memang nggak butuh penghilang rasa sakit, ya tubuh kita sudah tahu rasa sakit ini. Kenapa penyebab? Ya stretching, pergangan, narik dia, menggantung yang lama, jangan duduk terlalu lama, jangan juga lompat-lompat. Karena dengan lompat-lompat, high impact, kembali dia mendorong, berbahaya. Jadi kita yang tahu, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini harus saya lakukan, malamnya begini istirahatnya, makan saya sebegini, kita yang tahu. Dan saya harus tahu bagaimana tubuh saya. Anda juga tahu bagaimana keadaan tubuh Anda. Nggak bisa dengan orang lain, berbeda kasusnya. Antara saya dengan rekan ini berbeda juga. Tapi secara umum yang dilarang, yang dianjurkan, sudah ada koridornya. Ya, kita sendiri yang menentukan. Ya, demikian tips singkat saya, semoga ini bermanfaat. Karena banyak sekali pertanyaan di kolom komentar YouTube saya, di Instagram saya, ataupun lewat teman-teman baik pun mengatakan, bagaimana King cara menghilangkan rasa sakit? Ya, kalau hilang total sih enggak, ada rasa-rasa sakit juga. Tapi bagaimana kita bisa tahu kondisi saya seperti ini, yang nggak boleh saya lakukan ini, yang harus saya lakukan ini, yang perlu saya tingkatkan ini, yang perlu saya jaga ini, saya tahu. Ya, kemudian itu dirangkum jadi satu, ingat-ingat terus, dilakukan setiap hari. Kalau ada salah satu Anda langgar atau Anda lupakan, pasti akan terjadi rasa sakit lagi. Jadi pesan saya terakhir, bersahabatlah dengan rasa sakit itu, ya. Tetaplah tenang, tetaplah bergerak, ya. Jangan sampai gara-gara itu organ tubuh Anda lainnya tidak Anda latih. Akhirnya kemampuan fisik Anda menurun drastis. Kalau udah menurun drastis, akhirnya efek-efek penyakit lainnya akan muncul yang menyertai karena Anda malas bergerak jadinya. Jadi Anda sendiri yang tahu itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Carten Tactical, always forceful. Carten's Tactical, always forceful.